Oke, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa di acara Grow in Christ, ya, acara Connect Group Komsel online yang diadakan oleh Gereja IHK dan terbuka untuk semua jemaat Gereja IHK, ya, mau satelit, pusat, dan juga semua untuk yang umum, yang rindu untuk mencari dan menggali kebenaran firman Tuhan. Oke, tentunya acara ini diadakan setiap hari Selasa, ya. Kebetulan hari ini kita live secara online Zoom. Buat teman-teman juga bisa mengikuti secara recorded setiap hari Sabtu jam setengah 8 malam. Ditayangkan di YouTube-nya Gereja IHK. Baik, kita akan sama-sama memulai acara GIC kita pada malam hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Saya boleh minta Ibu Ani untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Bu Ani bisa. Waduh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini semuanya boleh dari kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan bergeise bersama Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berikan kami semuanya kekuatan yang boleh datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati Putri yang akan men-sharingkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saja kita semua untuk sama-sama bisa secara aktif memuji Tuhan. Saya akan share. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku.
jatuh cinta. Simfonia indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Oke, baik. Kita sama-sama akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan mendengarkan sharing dari Ibu Tri. Saya boleh minta Ci Iva mungkin untuk berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ci Iva bisa berdoa dulu. Oke, silakan Ci Iva. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Bapa. Kami boleh kembali berkumpul dalam Zoom online GIC pada malam hari ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang mengikuti Zoom online ini Tuhan. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Ci Iva. Silakan Ibu Tri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Shalom semuanya. Mari kita bersama-sama belajar men-sharingkan firman Tuhan dalam malam hari ini yang bertema tumbuh dewasa ya, tumbuh menjadi dewasa. Tuhan itu yang kita sembah yaitu Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik ya, Allah yang berkuasa. Kita harus percaya penuh dengan otoritasnya. Karena itu Tuhan mempunyai kerinduan untuk umat-umatnya percaya sama Dia supaya kita bisa tumbuh menjadi dewasa. Terdapat di dalam firman Tuhan. Sebentar. Di dalam firman Tuhan, tolong teksnya. Di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu juga. Sebentar. Dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi maksud firman Tuhan di dalam Kolose ini, Rasul Paulus menyuruh temannya ya yang waktu Rasul Paulus masih di penjara untuk menyampaikan pesannya supaya orang-orang yang di Kolose itu bisa mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan dengan segala yang dikehendaki Allah ini. Dan aplikasinya di dalam kita di zaman sekarang ini, jadi Tuhan tetap berkarya menghendaki supaya kita bisa mempunyai keyakinan yang kuat di dalam Tuhan.
kerinduan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar terus membaca firman Tuhan dan merenungkan setiap firman itu. Dan kita tidak hanya merenungkan saja, tetapi kita harus melakukan juga sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya, maturity is not when we start speaking big things. It is when we start understanding small things. Yang artinya kedewasaan bukanlah saat kita mulai berbicara pemikiran besar. Saat itulah kita mulai memahami hal-hal kecil. Next. Selanjutnya. Nah, itu terdapat di dalam 1 Korintus 3, pasal 13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi firman Tuhan mengatakan karena kita kalau waktu itu kan masih kanak-kanak, jadi kita seperti kanak-kanak. Tetapi kalau kita sudah beranjak mulai bertumbuh, beranjak dewasa, otomatis kan kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita dan kita harus menjadi orang yang lebih dewasa. Ya, seperti itu. Terus lanjut. Lanjut next. Nah, di dalam pilihan kita menjadi dewasa itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang prinsip tadi belum ya, Pastor? Yang prinsip tadi. Yang pertama kali prinsip belum dibahas, sudah langsung ke yang selanjutnya. Nah, ini. Ya, sebelum yang tadi kita baca, kita ke prinsip dulu ya. Prinsip. Ada 3 hal prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu 1, dewasa tidak ada kaitannya dengan umur. Jadi yang dimaksud di sini ialah orang belum tentu mempunyai pemikiran dewasa, walaupun kita lihat dari kasat mata kita, orang itu pasti sudah dewasa karena bentuk dari umurnya, dari wajahnya, dari segala tingkah lakunya kita menganggap kalau dia itu sudah dewasa, tapi itu belum tentu karena umur tidak menjamin seseorang mempunyai pemikiran yang dewasa. Nah, yang kedua, menjadi tua hanya perlu cukup waktu saja atau otomatis, tapi menjadi dewasa perlu komitmen dan usaha. Jadi memang menjadi tua itu memang sudah otomatis ya, karena pertumbuhan kita kan dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Itulah proses pertumbuhan manusia. Tapi kalau kita mau pengen menjadi dewasa, kita harus mempunyai komitmen dan kita harus berusaha. Kalau kita nggak mempunyai komitmen dan nggak ada usaha, otomatis kita nggak bisa menjadi dewasa. Kita tetap seperti yang firman Tuhan tadi katakan, tetap jadi seperti kanak-kanak. Dan makanannya yang lembek-lembek, enggak yang maju menjadi makanan yang keras. Seperti itu. Yang ketiga, tumbuh. Sehatkan fisik. Dewasa, sehatkan mental spiritualnya. Jadi tubuh kita tuh terdiri dari dua hal ya, yaitu 1 tubuh, yang 1 jasmani, yang 1 rohani. Jadi yang jasmani itu yang kelihatan ini, yang kita lihat sehari-hari, yang kita bawa kemana-mana ini yang jasmani. Sehatkan fisik, jadi dengan makanan yang sehat bergizi kita bisa sehat, tubuh kita bisa kuat ya kan. Tetapi kalau yang untuk dewasa itu maksudnya yang dewasa itu pemikiran kita, spiritual kita, jadi di dalam roh kita. Itu perlu juga kita kasih makanan yang sehat, yaitu berupa banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan apapun yang kita baca itu kita renungkan, kita lakukan yang semampu kita dulu. Sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pokoknya kita semakin punya pemikiran dewasa itu harus banyak belajar dari situ. Terus next yang tadi Pastor yang lanjut. Next. Nah, yang tadi kan sudah dibahas tadi ya, yang artinya itu ya. Nah, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan.
ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dewasakan hatimu. Supaya kita bisa menjadi dewasa itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dewasakan hatimu. Itu yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Bunyinya begini ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, maksud firman Tuhan di sini, terkadang orang kan kalau kita perkumpulan di gereja atau perkumpulan doa atau perkumpulan di mana kita ngobrol gitu kan, seakan-akan kita kan berperilaku itu mengasihi gitu kan, mengasihi orang. Di luar itu kita benar-benar dinilai orang, wah itu orangnya baik, penuh kasih, begini-begini, pokoknya yang baik-baik untuk menilai orang. Tetapi kalau saya sudah masuk ke dalam rumahnya, itu beda. Jadi dia tuh nggak ada rasa kasih sama saudaranya, sama keluarganya, contohnya seperti itu. Jadi kan seakan-akan dia dinilai orang munafik jadinya kan. Jadi nggak mungkin dia mengasihi Tuhan kalau dia cuma mengasihi yang di luar aja. Dan yang di sini yang dimaksud saudaranya itu harus semuanya. Saudaranya itu ya saudara yang di luar sana maupun saudara yang di rumah. Itu maksud Tuhan. Jadi sering saya peringatkan kepada anak-anak saya sendiri, saya ajarin kalau kamu sama saudara tidak mengasihi, berarti kamu pun tidak mengasihi Tuhan, aku bilang begitu. Jadi untuk sekarang umur masih segini ya, masih remaja ibaratnya ya, dewasa. Jadi jangan sampai terlambat, ya kan? Belajar untuk menjadi dewasa itu kalau perlu dimulai sedini mungkin ya, jangan, maksudnya sedini mungkin itu ada batas umurnya ya, tapi kalau masih kanak-kanak kan ya juga terlalu memberatkan dia untuk bertingkah seperti dewasa, untuk dia ajarin berpikiran dewasa ya. Jadi sesuai dengan batas umurnya saja. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu head. Head itu dewasakan pikiranmu ya. Dewasakan pemikiranmu. Ada di kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyambung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, maksud firman Tuhan ini karena kita sudah menerima Tuhan kita ya, yang dari dulu mengajarkan kita berbuat baik ya, pengorbanannya yang sungguh luar biasa buat kita, buat penebusan dosa kita, yang mengasihi kita. Jadi kita di dalam kepala kita tuh kalau bisa kita harus mempunyai pemikiran yang dewasa. Dewasanya seperti apa ya? Dewasanya seperti ya, jangan kalau dulu perbuatannya nggak bagus karena sudah mengenal Tuhan ya, ajarannya Tuhan yang sudah kita terima, itu sekarang juga harus dirubah. Itu menanggalkan kehidupan yang lama. Ya kan? Karena kehidupan yang lama itu kan kita belum, istilahnya belum terlalu mengenal Tuhan, belum mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita mau kita gitu loh. Jadi cuma mengejar duniawi doang, ya kan? Hawa nafsu kita, terus pikiran kita yang sesat, yang pergi kemana, ke orang pinter kayak kemana, untuk supaya usaha kita bisa maju. Itu kan pemikiran yang sesat, terus pikiran kotor, pengen punya menginginin barang tetangga atau apapun itu dengan jalan yang tidak benar. Itu kan pikiran-pikiran yang menyesatkan, yang kotor, yang tidak disukai Tuhan, yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi itulah perbuatan-perbuatan kita yang lama harus kita tanggalkan, karena itu kalau kita lanjutkan terus-menerus menuju kebinasaan. Itu. Jadi kepala kita harus diisi dengan firman Tuhan, harus bertindak yang positif, ya kan, harus dewasa. Kalau ada seorang teman atau siapapun, anak atau suami yang mempunyai beban pemikiran, ya kan, kita bantu dengan masukan pikiran yang positif. Itu termasuk kita belajar mendewasakan pikiran kita.
Nah, seperti itu contohnya. Tapi masih banyak contoh yang lain sebenarnya. Tapi itu aja. Next, yang ketiga, hand. Yang ketiga, tangan. Nah, dewasakan perbuatanmu. Tangan itu menyangkut dengan gerakan ya, gerakan cekatan, perbuatan tangan. Terdapat di dalam kitab Yakobus 1 pasal 1 ayat 22 sampai 2 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi kan di dalam seri firman tadi itu. Jadi kita membaca firman Tuhan itu harus kita renungkan. Kalau kita nggak tahu maksud firman Tuhan itu, kita bisa konsul kepada Bapak Gembala kita atau senior kita, atau entah ibu rohani kita atau siapa saja yang mengerti tentang firman Tuhan itu. Jadi ada maksudnya, dan kita tidak cuma mendengar. Kalau Bapak Pendeta khotbah nggak cuma mendengarkan saja, tetapi kalau bisa kita berusaha. Memang nggak instan ya, kita nggak langsung yang kayak sok rohani, sok suci gitu kan, langsung begitu Bapak Pendeta khotbah atau siapa gitu, atau baca firman terus kita bisa langsung melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Karena saya benar-benar mengakui bahwa sesungguhnya kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan itu berat untuk kita lakukan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, maksudnya tanpa kasih karunia Tuhan, itu kita nggak bakalan mampu melakukan. Untuk itu kita tetap harus memohon, berdoa kepada Tuhan untuk di samping mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan, kita juga harus memohon pada Tuhan untuk memampukan kita bisa menjalankan apa yang Tuhan maksud atau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga perbuatan kita itu bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang di kanan kiri kita, ataupun anak-anak kita, ataupun suami kita yang mungkin memang mereka itu benar-benar istilahnya belum terlalu mengerti gitu kan. Kita ajarin. Tangan juga bisa berbuat jahat juga, karena melalui tangan itu kan bisa mencuri, bisa memukul, bisa lain sebagainya. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Di sini dikatakan supaya kita mendewasakan diri dalam perbuatan itu seperti itu. Jadi kalau kita masih mencuri, masih memukul, masih yang apa itu istilahnya yang tidak Tuhan kehendaki, itu berarti masih belum dewasa. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit mendewasakan diri kita. Enggak, ini kok istilahnya enggak mungkin semua itu enggak bisa dewasa. Semua orang bisa mengalami kedewasaan, pertumbuhan rohani dia. Kalau dia mau punya komitmen dan berusaha. Itu saja. Pokoknya intinya kita berusaha dan mempunyai komitmen untuk kita bisa berubah, untuk merubah hidup kita menjadi lebih dewasa. Ya. Maturity comes when you stop making excuses and start making change. Ya, itu terakhir. Artinya, ya itu bisa diartikan ya. Saya ada sih di sini di catatan, cuman tulisannya kayak dokter, jadi nggak bisa kebaca. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Mungkin banyak kekurangannya karena di sini saya benar-benar langsung berbicara dan tidak belajar, karena anak-anak lagi benar-benar lagi kurang sehat semua, jadi saya fokus ngurusi anak-anak. Jadi mohon bimbingannya kalau memang ada yang kurang-kurang. Saya kembalikan kepada Pastor Sutton. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan melalui hambanya Ibu Tri. Ya, mantap, luar biasa. Plok, pokoknya mantap. Mak Nyus, Mak Legender, mantap ya. Sebelum kita membahas, kita ya ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Dengan sederhana kami membahas tentang
kerinduan hidup kami untuk menjadi dewasa, dan kami berdoa biar firman yang sudah ditaburkan, yang sudah disampaikan, itu memberikan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. So maturity comes, maturity starts when we stop making excuses. Jadi kedewasaan kita membuat dan mulai membuat yang namanya perubahan. Ya. Menyambung khotbah dari Pak Gembala hari Minggu kemarin, maka membahas mengenai kedewasaan. Kenapa? Kita sedang didewasakan Bapak Ibu ya. Kemarin kita masuk masa COVID ya. Masa COVID itu kalau dalam bahasanya beberapa hamba Tuhan disepakati itu namanya masa replenish. Replenish itu adalah masa di mana kita semua itu dipulihkan, bukan hanya dipulihkan, replenish itu dimudahkan, diremajakan Bapak Ibu ya. Tentunya kita tahu bumi kita udah tua, jadi sedang diremajakan. Bapak Ibu sadar nggak waktu COVID kemarin, karena tidak ada yang keluar rumah, maka itu langit jadi cerah ya, karena tidak ada asap kendaraan bermotor, semua sembunyi dalam apa? Dalam rumah ya, sehingga kita masih menjadi gereja yang diremajakan ya, tidak ada gereja besar, tidak ada gereja kecil, semua gereja sama dari rumah ke rumah. Tetapi sekarang kerinduan Tuhan adalah kita untuk menjadi dewasa lagi ya, kembali kepada fit atau kembali kepada hal yang seharusnya. Makanya GIC mulai bulan April, Bapak Ibu, ini juga info buat semua. GIC mulai bulan April akan kembali dari rumah ke rumah ya, tidak lagi di Zoom, tapi dikembalikan dan didewasakan sehingga pelayanannya dari rumah ke rumah. Nah, dari hal ini kita didewasakan Bapak Ibu. Kalau biasanya nyantai di rumah sambil makan kue bolu, gak kelihatan mastiin kamera, sambil dengan keluarga, didewasakan. Dari rumah ke rumah, Pak Santo sudah menyiapkan solusi ataupun bagaimana. Dari rumah ke rumah ini, Bapak Ibu, kita masih bisa bersikap, ya kan? Terjadilah gesekan, terjadilah bercandaan-bercandaan yang nggak perlu, terjadilah gesekan, terjadilah datangnya orang, kita mungkin nggak siap, membuat ada gesekan, dan hal itu baik, itu mendewasakan Bapak Ibu ya. Tapi mari sepanjang bulan ini akan didewasakan, kita diberikan bekal firman Tuhan tentang bagaimana menjadi dewasa. Bapak Gembala kemarin sudah sangat baik menyampaikan dasarnya. Nanti di GIC itu dalam kehidupan pribadi kita juga, di kantor, di kampus, di usaha kita, ini juga sama. Di GIC maupun di kehidupan pribadi sama. Perlu mendewasakan 3 hal Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita dewasakan hati kita ya. Bagaimana bisa mengampuni enggak? Kalau teman kita bercandanya agak keterlaluan sedikit, bisa nggak kita mengampuni ya? Bisa nggak kita tetap mengasihi sekalipun mungkin omongannya agak tajam ya? Bisa nggak kita hati kita itu tetap mengasihi sekalipun mungkin ini pernah menyakiti kita? Lalu dewasakan pikiran kita. Pikiran kita berarti kita bisa melihat dari segala sisi Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu itu siapa artis yang rambutnya panjang itu, dia pernah ngomong begini bahwa selalu ada 3 sisi cerita Bapak Ibu. There's always 3 sides of a story ya, 3 sisi. Sisi kita, sisi orang lain, dan sisi kebenaran. Jadi kita harus bisa melihat dari segala sisi Bapak Ibu. Dari sisinya kita mungkin kita nggak terima, tapi dari sisi orang yang menegur kita ataupun membuat kekacauan dalam hidup kita, ada juga maksud tujuan yang baik,
Dan juga ada namanya sisi kebenaran. Bagaimana kebenaran berbicara tentang kejadian, satu kejadian. Orang yang dewasa itu bisa melihat bahwa ada sisi yang kita nggak bisa lihat dan itu rupanya tidak selalu buruk. Ya. Contohnya kalau ada anak kecil lagi main sore-sore kok tiba-tiba mainannya direbut sama bapaknya. Itu karena bapaknya mau suruh dia mandi kan gitu. Tapi buat si anaknya, bapakku jahat, aku lagi main kok diambil mainanku. Padahal ya kamu harus mandi dulu, nanti kalau udah selesai mandi, bapak tak kasih lagi mainannya. Nah kalau kita nggak ngerti bahwa, oh rupanya mainannya diambil bukan karena bapak kita jahat, tapi karena kita ini disuruh mandi dulu supaya bersih. Kalau bersih itu sehat, kalau sehat itu jadi kuat, tumbuhnya jadi baik, ya baru ngerti. Yang ketiga, dewasakan perbuatan kita, Bapak Ibu ya. Setiap hari, mari kita makin baik, makin benar hidupnya. GIC juga nanti dari rumah ke rumah jadi benar, Bapak Ibu. Ya, para tim sosial berkumpul dan melakukan meeting bersama. Rupanya GIC yang dibuat di Zoom itu juga kurang sehat, Bapak Ibu ya. Baik tapi nggak benar. Kenapa? GIC itu harus dari rumah ke rumah, ya, menjangkau teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir, bisa menjangkau mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, ya, hal-hal yang Pak Paulus Eko nggak bisa jangkau, ya, hal-hal yang Ko Fendi, Pak Survendi nggak bisa jangkau, ya, mereka kan juga bukan Tuhan, tahu Pak Santo lagi sakit pinggang, Selasa akan di posisi kehidupan kita. Nanti saya akan berbicara dengan dia, mungkin ditegur sama beliau ya, atau mungkin saya diberikan ya, rupanya saya yang pendeta tapi dia bisa bersikap lebih baik daripada saya malu nanti ya, saya dibenarkan oleh beliau. Jadi itu kita dibenarkan Bapak Ibu. Tidak selalu yang baik itu benar ya Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau kita nolong maling masuk rumah karena dia mau dikepuin, mau dibakar pakai bensin, itu baik tapi nggak benar. Kita juga mesti ngerti bahwa harus kembali ke kehidupan yang benar. Mari bersama-sama sehatkan hati kita. Ya. Ada penyakit hati Bapak Ibu. Nanti anak-anak youth hari Minggu akan mulai dengan penyakit hati yang sekarang lagi booming, namanya bucin. Ya, bucin itu bukan budak Cina loh Bapak Ibu ya. Bucin itu budak cinta. Kalau budak Cina itu berarti Tionghoa dong ya. Itu bukan ya Bapak Ibu ya. Itu penyakit hati Bapak Ibu ya, baper. Waduh. Jadi sekarang mari sehatkan hati kita. Lalu apa? Sehatkan juga pikiran kita ya. Misunderstanding ya. Ketemu Ko Santo dia nggak ketawa, dia nggak senyum. Waduh, kenapa dia nggak senyum sama saya ya? Apa salah saya? Padahal Ko Santo baru sadar giginya ada cabai, dia nggak berani senyum. Jadi belum dibersihkan giginya kan gitu. Lalu yang ketiga, mari sehatkan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita sehat, maka keluarga kita sehat ya. Saya baru-baru ini berkhotbah dengan anak-anak muda. Kalau rampok itu baik nggak? Baik Bapak Ibu, rampok itu. Mereka merampok itu tujuannya baik, ngasih makan keluarganya. Keluarganya lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, anaknya masih bayar uang sekolah, makanya mereka merampok. Tapi kan tidak benar toh itu. Jadi mari kita sehatkan itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya nggak panjang lebar. Bapak bisa cerna sendiri ya. Yang paling penting itu quotes-nya bagus ya. Maturity is not when we start speaking big things ya. Kedewasaan itu bukan ditunjukkan waktu kita ngomong hal-hal yang besar. Bapak Ibu, anak-anak itu ngomongnya besar. Ya, saya pernah dengar lelucon. Dua anak lagi duduk
itu apa? Anak-anak itu ngomong hal-hal yang besar itu kan. Waduh, bapakku yang bunuh laut, makanya disebut laut mati. Kamu tahu padang pasir? Tahu. Itu dulunya lautan. Loh kok bisa? Bapakku itu gara-gara bapakku. Kenapa? Bapakku ambilin airnya segayung demi segayung sampai kering tuh jadi padang pasir. Itu dua-duanya ngomong hal-hal besar. Itu ya. Tapi waktu kita berbicara tentang hal-hal yang besar, tapi waktu kita justru bisa memahami hal-hal yang kecil dan sederhana. Jadi saya percaya di sini semuanya sudah dewasa. Jadi kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sederhana dan kecil tapi penting, ya. Jadi tidak hanya bicara tentang hal-hal yang besar. Memperhatikan detail, ya. Ko Santo kayaknya rambutnya habis itu ya. Keren loh Ko Santo ya. Wah, kan jadi senang dia gitu kan. Jadi nggak usah ngomong hal-hal yang besar Bapak Ibu ya. Di gereja juga kita tidak perlu membahas hal yang besar. Wah, ada 9 tingkatan malaikat. Waduh, nggak penting itu Bapak Ibu. Ya, kita tahu malaikat sampai 9 tingkat itu mau ngapain ya. Kita juga bukan malaikat kan gitu. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang besar ya. Tapi mari kita lakukan hal-hal yang kecil ya. Bagaimana usaha kita baik ya, hati kita sehat, pikiran kita sehat. Di antara kita juga ada nih sahabat-sahabat kita ya. Wah, saya dari yang jauh dulu Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf nih walaupun ada laki ada perempuan. Saya panggil dulu nih Pak Daniel Fernando nih. Pak Daniel, mulai bulan 4 kita akan GIC dari rumah ke rumah loh Pak Daniel. Sudah siap belum ini? Bandung udah siap belum ya? Puji Tuhan, sudah Pastor. Puji Tuhan ya. Berarti Bandung, tentang Bandung ini rupanya ada banyak kerinduan untuk bersama untuk bersatu dari rumah ke rumah ini. Lalu ada tambahan nggak untuk menyambung tentang kedewasaan ini, Pak Daniel, untuk apa? Untuk kita semua ada tambahan dan ajaib nggak? Gimana Pastor? Suaranya putus-putus. Ada tambahan nggak? Insight atau tambahan-tambahan supaya kita bisa belajar bersama mungkin tentang kedewasaan yang kita pelajari hari ini. Iya, Pastor. Tadi saya maaf ketinggalan. Tadi saya lagi di jalan. Ya. Oh gitu ya. Untuk tema kedewasaan sih, untuk kita menjadi dewasa rohani, tentunya kita juga perlu orang lain, kita perlu Tuhan. Itu aja mungkin sih, Pastor. Halo? Halo, Pastor? Iya, bisa dengar saya? Saya tadi kayaknya agak lost sinyalnya. Iya. Gimana Pak Sofyan? Ya, untuk kita menjadi dewasa, kita perlu orang lain sih. Oh iya, orang lain juga. Masalah juga kadang mendewasakan kita juga sih, Pastor. Betul ya. Jadi, berarti cocok kalau saya bilang, marilah kita bersahabat dengan masalah itu cocok berarti ya. Iya. Pastor. Makanya jangan cari masalah, nggak usah dicari pun masalah sudah ada gitu. Kayaknya Pak Sudani dalam banget. Ini apa korban atau bagaimana ini? Ya Bapak Ibu betul ya. Jangan cari masalah. Masalah itu nggak dipakai surat undangan datang sendiri ya Pak Daniel ya. Betul, Tetapi bersahabatlah dengan masalah Bapak Ibu. Ya saya 3 kali kena COVID. 3 kali kena COVID itu udah kayak imunisasi loh Bapak Ibu ya. Jadi bukannya masalah tapi membuat tubuh kita kuat. Jadi itulah contohnya bersahabat dengan masalah. Pak Daniel waktu dipindah ke Bandung itu tentunya didewasakan toh. Kan salah satu bentuk pendewasaan adalah Pak Daniel ke Bandung toh. Sangat, Pastor, sangat. Jadi waktu itu pengalamannya seperti apa itu? Apakah sulit atau malah gampang atau malah seneng atau apa?
Sulit, Pastor. Berbuah manis sepertinya ya. Ya, belum manis sih, Pastor. Cuma nanti ke depannya pasti manis. Pasti manis ya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya Pastor Daniel Fernando ini, Bapak Ibu, ini adalah bahasanya orang dewasa ya. Jadi dia tahu bahwa sekarang belum manis, tetapi dia yakin suatu hari akan berbuah manis. Jadi Bapak Ibu mari ya belajar juga dari Pastor Daniel Fernando, sikapnya bagaimana, ini bagus. Jadi omongannya positif Bapak Ibu. Ya, walaupun hari kali ini belum manis, tapi udah lumayan lah ya. Ibarat kata kalau es teh manis sudah setengah sendok lah ya gulanya ya. Iya, tinggal diaduk, Pastor. Bapak Ibu, itu kadang-kadang saya punya sahabat namanya Pastor Jesse Lantang ya. Itu kadang-kadang hidup kita itu kayak teh dimasukin gula ya. Kita maunya manis tapi kita lupa mengaduk ya. Masalah itu masuk Bapak Ibu, waktu masalah itu masuk, kalau mau berbuah manis itu jangan lupa diaduk antara hidup dengan masalah, antara teh dengan gula itu harus diaduk. Dalam adukan itu ada gesekan ya Pastor Daniel ya? Pasti. Ada gesekan, malah kalau pusing-pusing itu kalau bahasa orang Malaysia pusing-pusing, dipusing-pusing itu. Diaduk kan, waduh, pusing 7 keliling, diaduk, diputer, dikobok-kobok. Tapi kok waktu diminum, wah enak ya. Betul Bapak, betul nih Pastor Daniel. Pastor Daniel ini luar biasa ya, walaupun 022 tapi memberkati 021 ya. Bagaimana kalau hadapan masalah Bapak Ibu, orang dewasa itu tidak lupa mengaduk. Nah, ya. Jadi mulai sekarang kalau ada masalah, aduh, belum bayar uang sekolah nih. Badannya diaduk-aduk Bapak Ibu, diaduk-aduk, nanti ada manisnya. Puji Tuhan. Pak Saudara, terima kasih. Semoga nanti suatu hari kita bisa berjumpa. Pasti, Pastor. Pak Daniel yang ke Jakarta atau saya yang ke Bandung lah. Siap, ditunggu Pastor di Bandung. Sambil makan sate kambing kan lumayan. Siap. Ya, yang penting berbuah manis dan berbuah lebat. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Saudara, sehat selalu. Terima kasih, amin. Ini juga Pastor. ada Pak Henry Giovanni. Pak Henry Giovanni, aku kangen loh Pak Henry. Udah lama nggak ketemu Pak Henry loh. Ya, shalom Pastor. Ya, gimana kabarnya Pak Henry? Baik, Pastor. Baik ya. Ya. Berarti Pak Henry siap-siap nanti rumahnya akan dijadikan tempat untuk bersekutu ya. Dan tentunya ya, kalau nanti suatu hari rame-rame ke sana, hadirat Tuhan kuat di sana, terjadi pasti sebuah perubahan, ya kan? Nanti saya mau berkunjung lah ke rumahnya Pak Henry lah. Pak Henry rumahnya di mana nanti mungkin kita bisa kontak-kontakan ya. Jangan di sini nanti rumahnya rame, datengin 2.000 orang malah pusing ya. Tapi bagaimana Pak Henry soal kedewasaan ini ya. Banyak orang, waduh Pak, saya nggak mau melayani karena saya belum jadi pendeta, ya kan? Padahal kedewasaan spiritual seseorang itu bukan ditunjukkan waktu dia jadi pendeta, kan? Tapi waktu dia bisa melayani sesamanya. Nah, tentunya dalam konteks kedewasaan ini, bagaimana Pak Henry? Engkau menyikapi tentang kedewasaan, gitu loh. Ya, Pastor. Kalau buat saya pribadi ya, Pastor ya ini mah ya. Ya, seperti kemarin khotbahnya Pak Gembala itu juga. Ya, termasuk menampar saya juga, karena saya jujur aja saya belum dewasa, belum masuk ke tahap yang dewasa lah, karena saya juga mungkin baru menjalaninya, Pastor, tapi belum kesananya, belum lulus lah gitu, masih mengalaminya. Maksudnya seperti tadi Pastor bilang, tehnya harus diaduk dulu gitu. Jadi, sekarang saya sekarang dalam adukannya itu, Pastor. Jadi belum diminum, Pastor. Jadi masih muter-muter di situ. Iya. Ya tentulah seperti Pastor Daniel bilang ya, masalah mendewasakan itu. Cuman mungkin karena saya saya ngerasa
Saya ngerasa mungkin karena dahulu saya nggak tahu kebenaran, nggak tahu jalannya Tuhan, jadi saya jalannya juga serampangan, udah pokoknya jalannya sesuka hati. Sekarang ikut Tuhan, udah tahu kebenaran, jadi takut melakukan hal-hal ini. Cuman ada konsekuensi yang harus saya jalani dari hasil perbuatan saya. Jadi itulah yang saya jalani sekarang, konsekuensi yang saya harus hadapi. Ya banyak hal lah konsekuensinya, dari hal yang tidak benar menuju yang benar, kan pasti kan perbuatan yang tidak benar itu harus kita hadapi. Hasil perbuatannya ya harus kita hadapi, walaupun memang kadang kalau dipikir kuat nggak ya, nggak bisa kayaknya gitu. Jadi ya saya ini kadang berdoa juga, minta bimbing Tuhan. Ya kadang-kadang juga suka mengeluh, saya ngomong apa adanya sama Tuhan, kenapa saya semenjak dekat sama Tuhan harus seperti ini, kenapa harus malah tambah makin apa ya, makin sulit ya, kalau dibilang makin sulit. Karena kan mungkin orang awam waktu dia mau ikut Tuhan Yesus, dia berpikir bakalan seperti ini, bakalan seperti itu, bakalan seperti yang enak-enak dah pokoknya, intinya gitu. Tapi ternyata yang saya lalui ya memang ternyata harus ya berbeda gitu, maksudnya berbeda dengan pengharapan yang sebelumnya. Tetapi justru saya sekarang akhirnya paham kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, karena memang saya harus meninggalkan jubah yang lama, kaos yang lama ini harus ditinggalkan, dan karena kaosnya terlalu kotor ya harus dibersihkan. Jadi nanti setelah bersih baru hasilnya nanti. Saya enggak setelah saya ikut Tuhan baru saya sadar bukan tentang hal yang kekayaan atau apa. Saya cuma pengen dirubah supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja sih, Pastor. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi memang sekarang belum lulus, tapi kalau ikut ikrar murid Yesus itu, seorang murid tidak sama dengan gurunya. Tetapi kalau sudah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Bahkan kalau ngikutin Yohanes 14 ayat 12, melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Itu luar biasa, itu janji firman Tuhan. Jadi nanti kalau sudah didewasakan, nanti saya yakinlah Pak Henry ini bisa menjangkau jiwa dengan luar biasa, ya. Pokoknya nanti berbuah manis lah. Sekarang ngaduk-ngaduk dulu, ngaduk-ngaduk. Saya jadi ingat sebuah cerita, ada seorang bapak ini tukang kue ya, chef ya, chef pastry ya, tukang kue, ya koki kue. Suatu hari anak gadisnya ini pulang nangis karena habis putus sama cowoknya, terus dia mau bunuh diri lah, sedih lah gitu. Terus bapaknya nanya, kamu kenapa? Saya mau bunuh diri, aku habis putus sama cowokku gitu. Hidupku ini tidak ada gunanya, hidupku ini tidak enak, hidupku ini banyak penderitaannya. Bapaknya terus, coba ambil di atas meja itu ada telur. Ambil telur, coba kamu cicipin telur. Wah, bau amis. Telur mentah itu amis gitu. Itu sebelahnya kamu ambil baking soda, Bapak, disuruh makan. Waduh, pahit, meledak-ledak di mulut. Coba kamu ambil ragi di sebelah, asemnya kayak gitu katanya. Coba kamu ambil tepung terigu mulutnya lengket langsung, Bapak Ibu ya. Coba kamu ambil gula, gula agak manis. Sebelahnya ada garam asinnya kayak gitu. Terus coba kamu ikut Bapak ya. Bapaknya ngaduk baking soda sama tepung, campur gula sedikit, kasih garam, kasih telur, diaduk-aduk, kasih ragi, begitu jadi adonan, dipanggang, jadinya kue bolu, Bapak Ibu ya. Tapi kalau dirasain satu-satu ya nggak enak Pak Henry ya. Penderitaan yang satu itu mungkin kayak makan telur amis kan gitu. Kecuali digoreng ya enak. Penderitaan lagi yang mungkin kayak ragi, asamnya nggak enak di mulut. Satu lagi garam asinnya kayak gitu. Tapi nanti kalau udah lulus, nah, jadi kue bolu Pak Henry. Ya, nanti waktu hidup kita itu sudah dewasa macam kue bolu, maka kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Nanti suatu saat akan bisa menikmati kedewasaan yang
hidupnya Pak Henry itu seperti menikmati kue bolu. Wah, memang betul udah didewasakan sekarang, mantep luar biasa. Gitu, ya, puji Tuhan. Tapi masih bertahan. Kalau di dalam oven meledak, lalu adonannya tumpah ke bawah, malah nggak mateng, ya rusak. Jadi mesti bertahan dalam oven. Ya, kayak Sadrak Mesak Abednego kan, di dalam perapian yang menyala-nyala itu mereka bertahan, keluarnya bukan 3, 4. Jadi nggak hanya tidak mati, tapi bahkan disertai oleh Tuhan. Luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Henry ya, tetap bertahan dalam iman ya, si Tuhan. Ini juga ada sahabat saya ini, orang yang luar biasa, Pastor Rudi Wijaya. Pastor Rudi, ayolah kita dikasih sesuatu. Pastor Ya, Rudi shalom ini, hambanya. Pastor Rudi ini kan senior ini. Senior, tidaklah. Semuanya sama-sama, Pastor. Kita tetap Ini belajar. orang dewasa kayak gini Bapak Ibu. Walaupun dia senior, tapi dia merasa dia orang biasa. Inilah orang dewasa. Bukan lah, Pastor. Ya, kita selama kita hidup ya kita tetap belajar. Belajar untuk dewasa, belajar untuk jauh lebih baik daripada hari kemarin. Karena kita tahu kehidupan kita pasti menuju apa yang Tuhan inginkan di dalam kedewasaan. Pasti Tuhan mau kita hidup berbuah lebat, berbuah-buah manis. Ketika kita berbuah, ya seperti hambanya bilang, itu dapat dinikmati bukan oleh kita, tetapi oleh sekeliling kita, yang pasti terutama keluarga kita dulu. Ketika kita menjadi dewasa, berarti ada roh Tuhan yang diam di dalam pribadi kita, sehingga kita dapat dibentuk sesuai rencananya. Karena ikut Tuhan ya, jujur-jujur ikut Tuhan adalah ikut yang di dalam prosesnya Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak mudah, tetapi ketika kita belajar untuk pikul salib, ya kita sedikit banyak kita belajar untuk lebih dewasa, jauh lebih baik lah Pastor. Ya, siapapun pasti mau jauh lebih baik dari hari ini. Iya. Memang tidak mudah ya Pastor ya. Berarti setiap hari harus belajar loh Bapak Ibu. Ya. Dewasa itu berarti tidak puas dengan kehidupan yang ada, tapi harus selalu belajar untuk apa Pastor? Pastor Rida bilang apa? Menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu penting ya. Dewasa itu harus selalu berubah. Makanya jangan. Sekarang ada fenomena baru ya Pastor Rudi ya. Ini sharing aja nih. Tentang healing Bapak Ibu. Ya. Orang kerjanya sebulan, healingnya maunya 2 bulan. Ya, itu kan nggak sehat. Ya. Saya punya sepupu. Ini jangan bilang-bilang sepupu saya ya. Ini saya cerita di sini. Saya tuh ngikutin Instagramnya. Dia kerjanya di perusahaan besar, jabatannya tinggi, gajinya tinggi Bapak Ibu. Ya di kemudahan usianya yang usianya baru 24, 25 tahun ya gajinya besar ya. Udah di atas angka 15 juta sebulan loh. Itu untuk anak 25 tahun kan besar itu Bapak Ibu ya. Tapi karena besar itu dia kerja kan karena kerjanya karena kita masih hybrid ya. Terus terang kerja pun masih hybrid ya. Jadi karena kerjanya masih bebas gitu, boleh kerja dari mana saja. Dia kerja di Jakarta sebulan, lalu pergi ke Bali bisa sebulan, nanti pergi ke Turki, bisa pergi ke Dubai. Saya bilang ini kok jalan-jalannya lebih banyak daripada kerjanya. Ini saya bilang gimana kamu, saya bilang. Jadi kayak gitu Bapak Ibu, itu namanya fenomena healing. Harus hati-hati juga. Bukan berarti nggak boleh healing, tapi di mana proses belajarnya kalau kita maunya itu hanya apa Pak Surudi? Main-main aja. Jadi nggak bisa dewasa. Jadi perlu belajar setiap hari supaya lebih baik daripada hari sebelumnya ya Pak Surudi ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mau berbuah manis seperti yang disebut oleh Pastor Daniel maupun lulus seperti Pak Henry, ya mesti belajar setiap hari. Jangan belajar 10 menit, kayak anak saya, belajarnya 10 menit, mainnya setengah jam.
kapan pinternya. Waduh, itu nggak pinter-pinter Bapak Ibu ya. Jadi mari kita berusaha untuk belajar setiap hari. Terima kasih Mas Rudi, Tuhan berkati. Salam buat si Febe dan Andrew dan Feb dan Karen, puji Tuhan. Ini juga mana Pak Santo? Shalom Pak Santo. Puji Tuhan. Pak Santo bagaimana? Ya, salam Pak. Bagaimana Shalom. Ya. Ini kita belajar tentang dewasa nih. Pak Santo juga. Sekarang saya dari hasil kemarin Bapak Ibu ya, rapat Pak Santo sekarang sudah didewasakan. Makin banyak tanggung jawab ini Pak Sudanto ini. Kalau jangan makin gundul ya. Waduh, mesti makin berbuah lebat loh ini. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Jadi bagaimana Pak Santo, ini kita sedang mau didewasakan ini, belajar dewasa ini. Ada nggak tambahan-tambahan atau malah ada yang mau ditanyakan ini, malah gimana ini? Ya, memang untuk menjadi dewasa itu ya kita perlu belajar semua yang dikatakan Pastor Rudi ya. Memang sulit, tapi ya kita harus tetap belajar untuk menjadi dewasa. Seperti halnya kesusahan, menurut saya kesusahan itu bagi saya itu dikatakan bukan pikul salib kalau menurut saya. Nah, kesusahan kan bisa aja dikatakan ya karena cobaan dari diri sendiri. Tetapi kembali lagi yang tadi Pastor Charlton bilang, Sadrak Mesak Abednego, menurut saya dia termasuk salah satu termasuk dari ketiga ini orang yang dewasa. Mengapa saya katakan dewasa? Karena dia ketika kesusahan bukan kesusahan dia, tetapi itu merupakan suatu tekanan iman menurut saya. Nah, kedewasaannya dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia mencari Tuhan. Dia tidak mau menyembah daripada patungnya Nebukadnezar. Nah, menurut saya dari ketiga orang ini termasuk orang yang dewasa. Jadi ketika kita mau belajar mencari Tuhan, diutamakan komitmen bahwa otoritas kuasa Tuhan itu nomor satu. Ya, itulah Roh Kudus pasti bisa nolong kita untuk menjadi lebih dewasa. Mungkin seperti itu, gitu menurut saya. Tadi kan dituliskan Bapak Ibu ya, dewasa itu kalau tumbuh itu kan membutuhkan waktu ya, waktu aja gitu. Coba kayak Pastor Fendi. Ya, bengong aja di rumah sebulan, rambutnya pasti panjang itu, rambutnya langsung gondrong itu, ya kan? Semua kita di rumah saja, makan cukup, minum cukup, rambutnya gondrong, kukunya panjang, berarti untuk tumbuh itu hanya butuh waktu saja. Tapi untuk menjadi dewasa dibutuhkan komitmen dan usaha. Nah, komitmen itu tidak meniadakan resiko, Bapak Ibu. Ya, orang pikir kalau saya sudah komit dengan Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Siapa bilang? Kamu makin komit sama Tuhan, makin banyak masalahmu. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Pokoknya saya komitmen, saya nggak mau menyentuh dan juga tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar, malah masuk kompor, Bapak Ibu. Tapi komitmen mereka membuahkan satu kalimat yang luar biasa. Nebukadnezar bilang, Kak, saya akan perintahkan seluruh bangsa untuk menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Itu karena apa? Komitmennya Sadrak, Mesak, Abednego yang dewasa, sudah dewasa ini, membuat sebuah perubahan. Jadi, waktu kita ini semua komit ya, komit dengan tugas kita, komit dengan hidup kita, pasti akan membuahkan hasil sebuah perubahan. Dan tentunya perlu kerja keras ya Pak Santo ya. Ya perlu itu Pak. Jadi apa Bapak Ibu, untuk komitmen itu perlu kerja keras ya. Istilahnya saya mau gendut aja harus komit loh Bapak Ibu. Kamu jangan pikir orang gendut itu nggak komit loh.
Orang gendut itu komit, dia mau gendut, dia makan terus tiap hari. Makannya banyak, itu kan komitmen. Nah, sekarang saya juga sedang menguruskan badan. Komitmen nggak? Oh, saya setiap hari harus olahraga, Bapak Ibu sekarang. Dan itu adalah suatu hal yang sangat di luar kebiasaan saya. Ya. Olahraga itu bukan kebiasaan saya. Kebiasaan saya itu santai, ngopi, ngemil. Wah, itu dulu Bapak Ibu. Nah, tapi kan mau dewasa, mau sehat toh. Masih mau berkawan dan bersahabat dengan Pak Daniel, Pak Survendi, Pak Santo dan Pak Hendri, apalagi dan dengan Pak Rudi. Ya berarti saya harus dewasa, saya harus bisa jaga kesehatan. Jadi mari Bapak Ibu komitmen dan usaha ya Pak Susanto ya. Benar. Berarti mulai sekarang Bapak Ibu ayo komit untuk menjadi dewasa. Puji Tuhan. Pak Santo ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Tidak, cukup Pak. Makasih. Cukup ya. Puji Tuhan. Ya. Ini juga ada Pak Samuel tadi. Ada Pak Samuel Market tadi. Ada kok keluar lagi ya? Atau ini mungkin Cilusi? Cilusi sudah di rumah kah? Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin Bu Iva. Sebelum saya kembalikan ke Pastor Fendi dan Pastor Pak Gembala. Oh, ini Bu Liani, sorry. Bu Liani ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau di-sharingkan? Bagaimana kabarnya Pak Lewi, Bu Liani? Shalom, Pastor. Baik, ya, puji Tuhan. Pastor Liani, nanti satu saat Bu Liani jadi pastor juga ya. Aduh, Pastor amin. Liani namanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Ada yang mau di-sharingkan? Terutama ini gimana Bapak kita Pak Lewi ya? Mungkin puji bisa Tuhan. Puji bisa. Tuhan membaik itu, Pastor. Puji Tuhan ya. Iya. Membaik ya. Saya bersahabat dengan satu pendeta di Bekasi, Bu. Iya. Gagal ginjal juga cukup parah ya. Dia itu minum sampai nyari namanya daun kuping monyet apa kuping gajah ya? Kuping monyet kalau nggak salah. Mahal itu. Oh, iya. Bolak-balik belinya mahal. Satu kilonya 2 juta apa berapa gitu, nggak tahu saya. Iya. Sampai terakhir dia pasrahkan hidupnya pada Tuhan. Ya, dia doa sama Tuhan. Iya. Memang tidak menghilangkan cuci darah ya, tapi air yang masuk, yang diminum dengan air yang keluar lewat air seni itu sudah seimbang sekarang. Iya, benar. Sudah seimbang, tidak perlu minum obat. Jadi dia bilang, saya sekarang ditolong Tuhan. Jadi bukan meniadakan hemodialisis ya atau cuci darah, tapi sekarang Tuhan sudah tolong, air yang masuk sama yang keluar sudah sama. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dan dia yakin, percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan dia jadi kesaksian. Saya rasa juga saya akan mengajak kita semua berdoa juga ya, Ciliania, untuk Pak Lelia. Terima kasih. Bahwa kelemahan tubuh itu bukan hal yang buruk. Iya, Pak. Tapi kan kayak Yohanes 33 ayat 3 dalam biar aku makin kecil Tuhan makin besar kan gitu. Amin, ya. Iya. Dalam kelemahan tubuh pula kemuliaan Allah dinyatakan. Iya, amin. Jadi ya Kidani, terima kasih ya selama ini kasih teladan buat kami. Jadi istri yang luar biasa, jadi ibu yang luar biasa. Amin. Ya. Terus nanti GIC-nya bisa di rumahnya Ci Ani supaya bisa bersama-sama seluruh jemaat GIC mendoakan Pak Lewi. Ya. Amin, amin Pak. Kalau Pak Lewi tidak bisa ke gereja, marilah kita bawa gereja ke rumah bertemu dengan Pak Lewi. Kan? Iya benar, iya Pak. Puji Tuhan. Makasih ya Bu Leni ya, Tuhan berkati ya. Makasih Pak Pastor ya. Ya ini cewek terakhir malam hari ini, Ibu Iva. Ibu Iva di mana nih? Jangan-jangan ngeblow lagi. Oh iya.
Saya pikir masih ngeblow, Bu Iva. Iya, Pak. Terus bagaimana tambahannya? Apakah ada yang mau di-sharing, mau ditambahkan tentang kedewasaan? Tentang kedewasaan sendiri, saya terus terang masih belajar untuk menjadi dewasa. Sama, Dan, saya juga. Ya, tentunya dewasa itu kalau menurut saya bukan karena usia kita muda ataupun tua, tapi cara berpikir ya. Cara berpikir juga yang menentukan kedewasaan kita. Terus kalau untuk saya pribadi, dewasa itu untuk saya pribadi dewasa itu contohnya kita punya masalah. Kalau masalah kita misalnya masalah kecil ya sudahlah, anggap saja tidak ada masalah. Terus kalau misalnya kita punya masalah besar, ya perkecillah masalah itu. Kembali lagi dengan hubungan kita sama teman, sama keluarga, sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin lebih baik mendengar daripada lebih banyak berkata-kata, ya kan? Kalau banyak ngomong ataupun banyak bicara itu menurut saya lebih memperkeruh suasana menurut saya. Jadi udahlah, mendingan kita banyak pendengar daripada baik berbicara. Dan kembali lagi, ya kalau kita punya masalah sama orang, entah itu masalah kecil atau besar, kalau yang kecil kita tiadakan, kalau yang masalah besar ya kita perkecil lagi. Ya, syukur-syukur kita bisa meniadakan masalah itu sendiri, gitu kan? Ya, itu yang saya anggap itu kedewasaan ya, kedewasaan rohani maupun kedewasaan pribadi. Itu sih, Pastor. Itu aja sih. Baik. Puji Tuhan. Terima pokoknya, kasih Tuhan Yesus. Pokoknya jangan lupa untuk terus belajar setiap hari ya Bapak Ibu ya. Dan seperti yang Ibu Iva bilang barusan, orang yang dewasa itu kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil dihilangkan, bukannya nyalah. Kayak tadi apa? Pastor Daniel bilang, malah nyari-nyari masalah. Ya, masalah nggak usah diundang, Bapak Ibu. Ya, sama kayak jerawat, nggak usah diundang. Ya, pasti akan muncul juga. Oke ya. Selamat belajar menjadi dewasa. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke Pak Pastor Fendi dan Pak Gembala. Tuhan berkati ya. Pak Gembala, monggo. Ya, luar biasa. Saya menyimak sambil merenungkan kata dewasa. Jadi, seperti yang saya khotbahkan di FC1, IFC2, jadi sebetulnya orang dewasa itu kalau dalam pengertian rohani, sebetulnya tujuannya buat apa ya? Ini kan penting ya. Jadi kita membahas sesuatu mesti harus ngerti tujuannya. Jadi kedewasaan rohani itu tujuannya yang pertama itu adalah supaya kita itu dipersiapkan untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Ya, jadi karena Tuhan Yesus datang kedua kali itu tidak cari bayi rohani, tidak cari kanak-kanak rohani, tetapi cari mempelai. Mempelai itu dewasa. Nah, karena orang dewasa yang duduk bersanding dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus, itu seperti kalau kita ada sakramen pernikahan kudus itu, Alkitab kan berkata tidak lagi dua, melainkan satu. Jadi kita itu menyatu di dalam Tuhan, Tuhan menyatu di dalam kita. Artinya manunggal, jadi apa yang milik Tuhan ya milik kita ya milik Tuhan. Jadi tujuan menjadi dewasa itu adalah seperti itu. Ya, terus berikutnya kalau kamu tinggal di dalam aku, ya seperti pohon perumpamaan tentang anggur itu ya. Jadi kalau carang itu tidak melekat pada batang atau pada pokok ya, pokok anggur itu, maka tidak berbuah. Jadi tujuannya adalah supaya kita tuh menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan kita.
yang paling besar, yang paling artinya dalam sekali itu ya kasih. Ya, dalam kasih ada segala macam. Ya, lalu kemudian kemarin kan judulnya, bulan ini kan judulnya dewasa dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya kalau sudah kita dewasa, lalu kita bisa bertanggung jawab segala sesuatu. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bisa bertanggung jawabkan. Lalu dalam berkeluarga kita juga tanggung jawab tentang keluarga. Dalam pekerjaan kita berbeda dengan orang-orang yang lain gitu ya. Jadi bukan Tuhan berkati aku punya iman. Yang penting aku punya iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu seperti iman yang invalid, iman yang cacat. Ya, cacat itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa di dalam iman ya, karena invalid seperti telur yang dierami oleh seekor induk ayam, tapi telur di dalamnya itu sudah koplak duluan ya. Jadi makanya kalau saya dulu banyak piara ayam, gitu ya. Jadi kalau untuk membedakan telur yang dierami akan menetas menjadi anak ayam itu gini, telurnya tuh digoyang-goyang. Ini misalnya telur digoyang-goyang, dikocok-kocok pelan-pelan. Jangan dikocok begitu sampai keras ya nggak jadi. Kalau sudah kupluk-kupluk itu diremi sampai 1 tahun pun busuk malah. Ya, karena itu udah invalid, sudah cacat. Iman pun juga demikian. Jadi iman tanpa perbuatan cacat. Ya, karena banyak orang-orang yang ikut Tuhan itu ya gitu-gitu aja. Ketersinggungan, masalah terus bergantian, datang dan seterusnya. Ya, proses semuanya, yang penting ini yang terakhir ya, yang penting kita itu harus berani mengambil keputusan untuk kita hidup menjadi orang dewasa rohani. Jadi dewasa itu keputusan hati ya, bukan lamanya jadi orang Kristen, bukan pinternya berdebat Alkitab, bukan banyaknya ayat yang bisa dihafalkan, atau bukan rajinnya ke gereja, itu semua akibat ya. Tetapi dewasa rohani itu adalah keputusan, aku mulai hari ini mau dewasa. Aku tidak mau lagi kanak-kanak, aku tidak mau lagi seperti yang lalu. Tetapi aku mau menjadi dewasa di dalam Kristus. Supaya, tadi tujuannya ya, aku menjadi mempelai Kristus. Aku bisa berbuat, lalu aku bisa bertanggung jawab dalam segala hal. Dimulai dari tanggung jawab kecil, Tuhan berkata, kalau kamu setia, dari hal-hal yang kecil, maka kepercayaan yang besar itu Tuhan akan lipat gandakan dalam kehidupan kita. Itu tambahan saya. Pastor Fendi, lanjutkan, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pastor Paulus. Saya cuma mau sharing informasi saja terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke doa syafaat. Bagi teman-teman yang mau didoakan, habis ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pastor Rudi. Silakan buat teman-teman juga yang mengikuti secara recorded, mohon maaf tidak bisa didoakan secara live. Teman-teman bisa mengirimkan lewat WA teks permohonan doa di nomor 0818-621722. Oke, saya akan bagikan dulu informasinya hari ini. Oke, semoga bisa dilihat dengan baik. Baik, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ikut menyaksikan secara live ataupun recorded, teman-teman, sahabat-sahabat IHK bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA yang ada di layar monitor ya, atas nama Gereja IHK di 003 Kuartet 9 503 ya. Oke, kemudian info untuk hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah khusus untuk remaja dan dewasa. Ibadah ini perdana, teman-teman. Jadi buat teman-teman sahabat IHK yang punya anak muda, anak-anak tanggung ABG gitu ya, bisa diikut sertakan dalam acara Next Gen Service hari Minggu tanggal 12 Maret besok jam 12. Ibadah hanya 1 jam ya di gereja IHK. Ya mungkin nanti bisa menghubungi Pastor Charlton atau saya. Sebentar Pastor Fendi, untuk yang anak muda nanti tolong konfirmasi lagi ke Pak Moses ya. Bagaimana, apakah teman-teman setia bisa di-OB-in ya. Saya sudah bicara. Baik. Aja. Baik. Thank you. Oke, untuk
selanjutnya setiap hari Kamis diadakan ibadah Miracle in Worship ya di Gereja IHK Taman Palem Cengkareng jam 19.30 secara hybrid. Ya, saya mengundang dan mengencourage teman-teman sahabat-sahabat IHK, yuk sama-sama kita beribadah dan mengalami Tuhan secara langsung ya. Jadi kita bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan ya, 60 minutes in worship ya. Kemudian Sabtu acara GIC ini akan disiarkan ulang kembali secara recorded jam 19.30 melalui YouTube Gereja IHK, dan setiap hari Minggu teman-teman saya mengingatkan gereja kita yang di Taman Palem mengadakan ibadah 2 kali, jam 8.30 dan jam 10 pagi. Itu saja info sepekan ibadah tengah minggu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom online. Sekali lagi saya juga mengingatkan kembali teman-teman ya, untuk seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Charlton, mulai April kita semua akan start kembali ber-FA di rumah masing-masing. Bagi teman-teman yang mau rumahnya dipakai FA, atau Pak teman ada GIC atau Connect Group yang terdekat dengan rumah saya di mana, ya bisa juga menghubungi saya atau Pastor Charlton ya, atau Pastor Santo yang sebagai lead GIC-nya ya, Connect Group-nya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Pastor Charlton, Bu Tri, Bu Ani, ya, Ci Iva, Pak Hendri semuanya, Pak Rudi. Oke, semua kita akan tutup dalam ibadah ini dengan doa. Saya boleh minta Pastor Rudi nanti untuk berdoa syafaat kalau ada yang tidak ada ya. Baik, Pastor Rudi bisa tutup dengan doa syafaat, nanti doa berkat ditutup nama penggembala. Thank you. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat ibadah pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sudah dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Dan kami hidup, kami mau belajar untuk kami dewasa di dalam pikiran kami, di dalam rohani kami. Karena kami percaya ketika kami dewasa bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kuasa, kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami urapan Tuhan. Karena kami percaya biarlah setiap perjalanan kehidupan kami menjadi perjalanan hidup dewasa, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang selalu belajar dan terus belajar untuk mengenal pribadi Tuhan melalui kebenaran dan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, karena kami adalah anak yang disebut anak dewasa. Orang-orang dewasa, berpikiran dewasa, bertingkah laku dewasa, berkata dewasa, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama karena ada Yesus di dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pembelajaran pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Tri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang terus belajar menjadi seorang dewasa. Dewasa di dalam pikiran, dewasa di dalam tingkah laku, dewasa di dalam tindakan. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami adalah hidup orang dewasa yang mengalami berkat dewasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk GIC pada malam hari ini. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan sudah dinyatakan di dalam setiap pribadi kami yang pada malam hari ini membuka hati, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri, kami akan berdoa untuk gereja IHK. Kami percaya kuasa, mujizat, urapan Tuhan terjadi atas gereja IHK, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan orang-orang dewasa. Karena di dalam gereja ini kami boleh belajar apa arti dewasa, apa arti tuntunan Tuhan, apa arti perjalanan kehidupan kami. Karena kami adalah anak dewasa yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berjalan, bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dewasa rohaninya, dewasa di dalam pemikiran, dewasa di dalam ucapan. Terima kasih Bapak, dan kami akan mengakhiri. Dan kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari
atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk GIC pada malam hari ini, dan inilah iman yang kami perkatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dan kami percaya kuasa firman membaharui setiap pikiran kami. Kami mau dewasa di dalam kehidupan kami. Kami mau dewasa bersama dengan Tuhan, sehingga kami mengalami kemuliaan Tuhan sepanjang umur hidup kami, karena Engkaulah yang mendewasakan setiap pribadi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Semua pelayan Tuhan dan jemaat yang dahsyat, yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kuat kuasa terus akan menopang, membuat kita lebih maju lagi, menjadi lebih kuat, dan semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus, berkat menjadi milik kita semuanya. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam YHK. Tuhan berkati. Selamat istirahat ya. Selamat teman-teman malam. ya. Thank you semuanya. Daniel. Ya, berkati. Daniel jangan turun dulu. Siap, Pak. Siap. Ya. Oke. Kita ngobrol dulu, Daniel. Pastor Fendi juga boleh. Gimana Pak Dong? Tuhan, Pak. Jalan, Pak. Jadi yang mau retret kapan itu? Oh, tanggal 8 sampai 9, Pak. Tanggal 8 sama April, 9 ya. April. 8-9 April. Iya, Pak. Nanti dari YHK Pusat kirim berapa? 1 M aja cukup, Pak. Oke, nanti kita kirim 2 M ya. Puji Tuhan, iya Pak. Oke, yowis. Hanya mau tanya itu. Saya lupa soalnya. Bapak Bulannya aku belum. Bapak nggak ke Bandung, Pak? Belum. Saya siapin kamar sudah, Pak. Di mana, Bondoan? Itu untuk tanggal 89, Pak. 89. Oh, kalau itu mungkin nanti Pastor Charlton aja atau Pastor Fendi. Oh, boleh, Pak. Gitu. Ya, nanti tak bicarakan ya sama mereka. Gitu. Baik, Pak. Ya wis, sementara gitu semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak, makasih Tuhan berkati. Oke, thank you Pastor Fendi, Pastor Charlton. Ya. Selamat istirahat. Aku juga gempor nih. Ngantuk dan capek.